Halo semuanya, this is Mr. D. Hari ini Mr. akan bacakan kepada kalian semua tentang pertanyaan katekismus nomor 33 dan 34 ya. Tapi sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu katekismus 30 yang kemarin ya. Yuk kita baca sama-sama. Apa artinya pembenaran dan pengudusan? Pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Pengudusan berarti kebenaran yang kita bertumbuh secara berangsur-angsur. What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembenaran dan pengudusan. Ada yang masih ingat gak apa itu pembenaran? Ayo, angkat tangan. Pembenaran artinya di mata Tuhan kita berdosa. Tetapi karena penebusan Yesus, sekarang friends dianggap benar dan layak di mata Tuhan. Apa itu pengudusan? Ada yang masih ingat gak pengudusan itu apa? Pengudusan adalah pemulihan diri kita yang rusak sedikit demi sedikit agar kita bisa menjadi kudus dan benar seperti Yesus. Jadi seperti luka yang diobati teman-teman, awalnya sakit tapi itu semua dilakukan oleh orang tuanya kita supaya lukanya bisa sembuh. Nah, hari ini kita akan baca langsung katekismus ke-33 dan ke-34 sekaligus ya. Yuk baca sama-sama. Pertanyaan 33. Haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Tidak, karena semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah ditemukan dalam Kristus. Should those who have faith in Christ seek their salvation through their own works or anywhere else? No, everything necessary to salvation is found in Christ. Kita juga akan langsung baca ke pertanyaan 34. Pertanyaan 34. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan menaati firman Allah? Ya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Since we are redeemed by grace alone, through Christ alone, must we still do good works and obey God's word? Yes, so that our lives may show love and gratitude to God, and so that by our godly behavior, others may be won to Christ. Oke teman-teman, hari ini akan ada kuis dadakan. Jadi Mr. D akan memberikan pertanyaan kepada friends semua. Lalu kalau friends merasa setuju dengan pertanyaan yang Mr. ngomong, angkat tangannya ya. Yuk coba kita mulai. Siapa yang percaya bahwa kita selamat kalau tepat waktu mengumpulkan PR? Angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa kita selamat kalau taat sama mama papa? Angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa kita selamat kalau menaati semua perintah Allah? Angkat tangan. Oke. Siapa yang percaya bahwa kita selamat karena kita percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, hari ini kita mau belajar dan perjelas lagi ya friends. Sebenarnya dari mana sih keselamatan kita? Apakah sebenarnya perbuatan baik kita itu juga harus dilakukan untuk mendapatkan keselamatan? Atau sebenarnya gimana sih? Nah, hari ini kita akan belajar sedikit biologi ya. Ini apa namanya teman-teman? Ya benar, ini adalah pohon. Ada yang tahu pohon itu terdiri dari apa saja? Ada akar, batang, ranting, daun, bunga, dan juga buah. Nah, bagaimana sih pohon itu bisa hidup? Dengan cara menyerap nutrisi dari tanah melalui akar. Lalu nutrisi itu akan disalurkan dari batang ke ranting dan akan menghasilkan bunga. Lalu bunga itu akan difertilisasi oleh serbuk sari dan akan berbuah.
Jadi, tanpa nutrisi yang dibawa oleh akar ke ranting, maka pohon tidak akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, sama seperti keselamatan kita, friends, akar pohon itu seperti iman dan perbuatan baik itu seperti buah. Tadi friends masih ingat buah itu apa? Buah adalah hasil nutrisi yang disalurkan oleh akar ke bunga, dan bunga itu akan berbuah. Akar itu seperti iman, dan buah adalah keselamatan dan perbuatan baik kita. Jadi kita hanya dapat diselamatkan karena iman kita. Perbuatan baik itu bukan syarat, tetapi adalah buah dari iman dan keselamatan kita. Jangan terbalik ya friends, banyak yang berpikir bahwa perbuatan baik adalah akar. Jadi perbuatan baik adalah syarat untuk menjadi selamat. Harus rajin gereja dulu, harus taat sama orang tua dulu. No, perbuatan baik adalah hasil atau buah dari iman kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah bisa menaati Tuhan dengan sempurna. Kita pasti akan gagal karena dosa kita. Jadi kita selamat hanya karena iman kepada Yesus Kristus ya, bukan karena perbuatan baik kita. Paham ya friends? Nah yuk kita ulang pertanyaan katekismus hari ini. Pertanyaan 33. Haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Tidak, karena semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah ditemukan dalam Kristus. Should those who have faith in Christ seek their salvation through their own works or anywhere else? No. Everything necessary to salvation is found in Christ. Pertanyaan 34. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan menaati firman? Ya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah, dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Since we are redeemed by grace alone, through Christ alone, must we still do good works and obey God's word? Yes, so that our lives may show love and gratitude to God, and so that by our godly behavior, others may be won to Christ. Oke, misteri selesai ya hari ini. Terima kasih friends sudah mendengarkan. God bless you.